Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik ibu dan bapak sekalian rahimakumullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam surat Al-Ahzab surat 33 ayat 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Ini perintah, udzkurullah, berzikirlah kepada Allah. Jadi kalau ada kata perintah di dalam Al-Quran, itu artinya wajib kita lakukan. Misalnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang yang beriman, wajib bagi kalian puasa, maka kita puasa di bulan suci Ramadan. Aqimus sholata, wahai orang yang beriman, dirikanlah sholat, sholat wajib. Wa atuz zakata, bayar zakat wajib. Barang siapa yang mampu berhaji ke Baitullah, maka berhaji jadi wajib. Nah, itu semua karena kata perintah. Dan dalam surat Al-Ahzab ini Allah Ta'ala perintahkan kita udzkurullaha dzikran katsira, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Pertanyaan saya ibu dan bapak, apa yang dimaksud dengan berzikirlah kepada Allah zikir sebanyak-banyaknya? Udzkurullaha dzikran katsira, berzikirlah kepada Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya. Surat Al-Ahzab ayat 41. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya. Apa artinya berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya? Dan ini perintah. Ada riwayat dari Imam Ja'far Shadiq rahimahullah wa alaihi salatu wassalam. Apa artinya zikron katsira itu? Berzikir sebanyak-banyaknya itu. Sebanyak-banyaknya itu tidak ada batasannya. Dan kalau kita mesti berzikir mengingat Allah itu bagaimana? Ingat pada Allah itu bagaimana? Karena kalau kita ingat pada Allah, ibu dan bapak, udzkurullaha, mengingat Allah sebanyak-banyaknya itu dalam tanda petik berat kita lakukan. Kalau mengingat Allah Ta'ala dzikron katsira dalam setiap keadaan, setiap saat, sepertinya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mengingat Allah Ta'ala dalam setiap keadaan itu seperti apa? Berat rasanya. Mengetahui setiap nikmat, setiap air yang kita minum semua dari Tuhan. Bahkan kata seorang penyair dari Persia namanya Sa'di, untuk setiap tarikan nafas ada dua alhamdulillah yang kita ucapkan. Alhamdulillah karena bisa menarik nafas, alhamdulillah karena bisa mengeluarkannya lagi. Jadi apa makna udzkurullaha dzikran katsira? Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Satu riwayat dari Imam Ja'far Shadiq, ada 3 zikir pada Allah Ta'ala ini. Satu riwayat mengatakan kita tidak mungkin dapat mengingat Tuhan setiap saat pada zikir subhanallah, subhanallah setiap saat. Sulit, perlu belajar sekian lama lah sampai
ibu dan bapak mendengarkan, hati tetap bisa berzikir. Saya menyampaikan, hati tetap bisa berzikir. Itu sulit sekali, berat sekali. Kata Imam Ja'far Shadiq alaihi salatu wassalam, kita tahu kalau dalam Islam itu baginda Nabi sering sampaikan, barang siapa sebelum tidur hendaknya khatam Al-Quran lebih dahulu. Kepada Sayyidah Fatimah salamullah alaiha disampaikan, kepada sahabat seperti Abu Zar, Bilal, Ammar, Salman radhiyallahu anhum ajmain disampaikan, jangan tidur kita itu sebelum khatam Al-Quran lebih dahulu. Lalu sahabat bertanya, bagaimana bisa ya Rasulullah sebelum tidur khatam Al-Quran? Baginda Nabi sampaikan, kalau kau membaca surat Al-Ikhlas maos kulhu 3 kali, sama pahalanya dengan mengkhatam Al-Quran. Mengapa? Karena sepanjang tidur itu kita akan dihitung berzikir. Jadi ada amalan yang mewakili, seperti 3 kali baca kulhu itu mewakili khatam Al-Quran seluruhnya. Bahkan ada lagi, jangan tidur sebelum kau berhaji ke Baitullah. Ada amalan yang diwakili. Nah, zikron katsiro itu diwakili oleh, menurut Imam Ja'far, dengan membaca tasbih yang biasa ibu bapak baca setiap selesai sholat. Salah resteta tasbih tadi diajarkeun ku Kanjeng Nabi ka Siti Fatimah Az-Zahra salamullah alaiha. Sayyidah Fatimah, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Ya, ditutupku la ilaha illallah. Ada yang 33 sadayana tilu kali. Ada juga yang membacanya Allahu akbar 34 kali, alhamdulillah 33 kali, subhanallah 33 kali. Jantan jumlahna sadayana 100. Nah, dzikron katsiro yang pertama adalah setiap selesai sholat membaca tasbih itu. Dalam satu riwayat lagi disampaikan, ini hadis qudsi dari Tuhan, mau kemana manusia itu, kok buru-buru meninggalkan sholatnya? Bukankah semua pemenuhan kebutuhannya ada padaku? Hadis qudsi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi selesai sholat minimal membaca tasbih yang 3 tadi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sampai ada riwayat juga dari Imam Ja'far Shadiq, selalu selesai sholat aku sangat mencintai wirid dan zikir tasbih itu tadi yang dibaca selesai sholat. Itu masuk dzikron katsiro. Dan ada arti dzikron katsiro yang kedua yang disampaikan oleh Imam Ja'far Shadiq alaihi salatu wassalam. Billahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan asa ayyab'ataka rabbuka maqamam mahmuda. Ya. Surat 17 ayat 79. Maksud dzikron katsiro yang kedua adalah sholat malam, tahajud. Jadi Allah Ta'ala perintahkan diwakilan, kalau tidak bisa setiap saat itu kita berzikir mengingat Allah tadi itu minimal 1, setelah selesai sholat kita wiridan. Yang kedua sholat malam, tahajud. Tapi sholat malam itu agak berbeda dengan apa yang dipahami umum, karena pengertian tengah malam. Sholat malam itu diawali dari tengah malam. Tengah malam menurut Islam itu bukan 0000. Lalu bagaimana menghitungnya? Menghitung tengah malam itu adalah waktu maghrib dengan waktu subuh dibagi 2. Dan itu bisa berbeda setiap saat. Jam 11 itu sudah bisa sholat sunat 2 rakaat.
niatna sholat tahajud. Diringankan lagi dalam Islam itu. Jam 11 2 rakaat dulu, mangga. Dari jam 11 itu bisa sampai 6 rakaat, mangga. Sisanya nanti 2 rakaat dan witirnya nanti sebelum subuh, mangga. Jadi sholat malam itu boleh dipisah, boleh 2 rakaat dulu, boleh 4 rakaat dulu. Angkewe witir nama satu acan subuh, mangga. Saya kira Allah Ta'ala tidak akan menolak hamba yang ingin mendekatkan diri kepadanya. Jadi boleh kapan saja. Nah, makna zikron katsiro yang kedua adalah sholat malam. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiro. 1, tasbih selesai sholat. Yang kedua, sholat malam. Yang ketiga, nah yang disampaikan oleh riwayat Imam Ja'far Shadiq alaihissalatu wassalam, dzikron katsiro yang ketiga adalah memperbanyak membaca sholawat. Sholawat ke Kanjeng Nabi eta lebet kana dzikron katsiro, mengingat, mengenang sebanyak-banyaknya. Mengapa? Karena dalam mengenang Kanjeng Nabi teh, sholawat ke Kanjeng Nabi, sholat malam tadi, tasbih, itu semua tidak akan dapat diperoleh, dicapai tanpa tolabul ilmi, sahur ibu tadi. Tidak mungkin. Karena itu sholawat teh, nyeuran sholawat ke Kanjeng Nabi, itu dzikron katsiro, termasuk berzikir kepada Allah Ta'ala dengan zikir sebanyak-banyaknya. Ada ayat ibu dan bapak tahu semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na laka dzikrak. Apa artinya? Dan kami tinggikan bagimu ya Rasulullah dzikrak, sebutanmu, zikirmu, mengenangmu, mengingatmu, menceritakanmu. Apa artinya warafa'na laka dzikrak? Artinya itu adalah setiap amalan yang ibu dan bapak lakukan, yang di situ ada zikir baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan itu Allah Ta'ala akan angkat setinggi-tingginya. Warafa'na laka dzikrak, kami tinggikan untukmu ya Rasulullah semua zikir tentangmu, sebutan tentangmu, ingatan tentangmu, sholawat ke Kanjeng Nabi. Karena itu orang tua kita dahulu bade naon wae oge pasti aya dzikrak, pasti aya marhabaan, pasti aya sholawatan, bade naon wae oge, bade akekahan, bade hajatan, pasti aya sholawatan, marhabaan. Warafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan bagimu sebutanmu. Jadi zikir tadi itu tasbih, sholat malam, sholawat. Di antara yang tiga ini, sholawat, dzikrak, itu Allah Ta'ala tinggikan. Warafa'na laka dzikrak. Apa akibatnya menyebut baginda Nabi dzikrak dalam setiap urusan kita? Apa akibatnya? Ayat berikutnya, warafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra. Kalau kita ingin kemudahan dalam urusan kita, ternyata syaratnya itu adalah warafa'na laka dzikrak, banyak mengingat baginda Nabi, banyak sholawatan, nanti urusan kita dimudahkan. Tidak cukup sekali Allah Ta'ala sampaikan warafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Apa kesimpulannya dari yang saya sampaikan siang hari ini? Intinya bahwa zikir kasiro itu adalah tasbih selesai sholat, sholat malam, dan sholawat. Kalau semuanya tadi dilupakan dan hanya ada satu yang diingat, satu yang diingatnya itu adalah perbanyaklah bersolawat. Perbanyak membaca solawat. Karena itu dzikrak
Dan barang siapa yang membaca dzikrak, Allah Ta'ala tinggikan. Wa rafa'na laka dzikrak. Untuk keberkahan semua urusan kita, kemudahan setiap urusan kita, mari kita memperbanyak sholawat ke Kanjeng Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa alihi fil awwalin wa shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa alihi fil akhirin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi fin nabiyyin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi fil mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi fi a'la illiyin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi hatta tarithal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma inna amanna bi sayyidina Muhammadin wa alihi falam narah fala tahrimna fil jinani ru'yatah wa arifna wajha warzuqna suhbatah wa syafa'atah wa asqina min hawdihi masraban rawiyan hani'an la nadma'u ba'dahu abadan min aidi a'immatina al-ma'sumin bikasim min sayyidatin nisa'il alamin birahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu Muhammadin wa Muhammadin wal afu minkum wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.